Ya, kemungkinan Ketua DPC Partai Gerindra Jakarta Timur ini sudah mentok dan akhirnya pun meminta Anies Baswedan untuk mundur. Bagaimana tidak, karena Anies dinilai gagal tentang penanganan pandemi ini, dan Anies Baswedan pun meminta pemerintahan pusat untuk mengambil alih koordinasi penanganan pandemi ini di Jabodetabek. Nah, karena alasan itulah DPC Partai Gerindra yaitu Ali Lubis mengeluarkan statement yaitu Anies Baswedan untuk mundur menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ini merupakan tamparan yang sangat keras bagi Anies Baswedan karena Gerindra adalah yang mengusung Anies Baswedan pada Pilkada tahun 2017 yang lalu. Tetapi ada salah satu ketua DPC Gerindra Jakarta Timur yaitu menyuruh mundur Anies Baswedan. Ya, semoga saja kebijakan-kebijakannya semakin baik. Ya, kemungkinan kebijakan sih baik, tapi implementasinya yang kurang tepat, yaitu PSBB ketat, tetapi dalam implementasi, dalam penerapannya juga tidak ketat. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Bahkan, Ketua DPC Gerindra meminta Anies mundur. Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis meminta Anies Baswedan mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia menilai Anies menyerah menghadapi pandemi ini karena meminta pemerintah pusat diminta mengambil alih koordinasi penanganan pandemi ini di Jabodetabek. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Imam Mahdia menyebut permintaan Ali Lubis tersebut sebagai tamparan keras bagi Anies Baswedan. Ia juga mengaku kecewa lantaran Anies tidak menunjukkan sikap kesatria sebagai seorang pemimpin. Ini merupakan tamparan yang keras bagi Pak Anies karena datang dari partai pendukung. Tetapi malah saya pribadi juga kecewa dengan kesan bahwa Pak Gubernur menyerah dan menyerahkan permasalahan kepada pemerintahan pusat, tidak mencerminkan sifat kesatria sebagai seorang pemimpin, kata Ima seperti dilansir detik.com Senin 25 Januari 2021. Menurutnya, aturan penanganan pandemi ini dapat dijalankan apabila Pemprov bersikap tegas. Namun ia melihat tidak ada sikap tegas dari Pemprov DKI Jakarta. Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis meminta Gubernur DKI Anies Baswedan mundur jika menyerah terhadap pandemi ini. Partai Demokrat DKI menilai wajar ungkapan tersebut. Menurut saya, ungkapan seperti ini wajar saja dalam hal demokrasi. Semua orang dapat menyorot sekaligus mengomentari wajah pemimpinnya, ujar penasihat fraksi Demokrat DPRD DKI Misan Samsuri saat dihubungi Senin 25 Januari 2021. Misan mengatakan sulit bagi Pemprov DKI bila berdiri sendiri menangani pandemi ini. Status ibu kota yang terikat dengan daerah lain menambah sulitnya memutus penyebaran virus. Hampir 1 tahun lamanya Pemprov DKI berurusan dengan pandemi ini. Memang sangat sulit bagi dapat berdiri sendiri dalam menanganinya. Status sebagai ibu kota serta keterikatan dengan daerah sekitar jadi masalah tersendiri dalam memutus mata rantai penyebaran pandemi ini, kata Misan. Dengan demikian, menurutnya perlu ada koordinasi antara pemerintahan pusat dan sejumlah pemerintah daerah, termasuk DKI. Pemerintahan pusat dinilai bisa membuat koordinasi DKI dengan daerah lain berjalan dengan lancar. Kekuasaan pusat tentunya akan membuat koordinasi antar pusat dan DKI atau DKI dengan daerah penyangga dapat seiring berjalan seayun selangkah, kata Misan. Diketahui sebelumnya, Ali Lubis meminta Anies mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia menganggap Anies menyerah menghadapi pandemi ini karena meminta pemerintahan pusat mengambil alih koordinasi penanganan pandemi ini di wilayah Jabodetabek. Masukan saya, sama sejak Pemprov memutuskan mengambil langkah penanganan pandemi ini. Aturan tegas baru bisa dilakukan jika Pemprov tegas dan konsisten. Sayangnya itu tidak dilakukan, lanjutnya. Peneliti media sosial dari Drone Emprit Ismail Fahmi mengungkapkan analisis yang membuat elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menurun.
Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Anies turun dari 12,1% pada Februari 2020 menjadi 10,4% pada Mei 2020. Fahmi menyebut salah satu faktor turunnya elektabilitas Anies karena sentimen negatif yang muncul di media sosial, khususnya yang berkaitan dengan isu penanganan pandemi ini. Hal ini berdasarkan analisis media sosial yang dilakukan Drone Emprit bekerja sama dengan Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial pada periode 9 Mei sampai dengan 8 Juni 2020. Menurut Fahmi, dalam 75 tanda pagar terkait Anies Baswedan cukup banyak yang menyerang dan terbilang dominan. Salah satunya bansos wanabut, PSBB Anies gagal total. Artinya, top hashtag tagar narasi besar ini bukan dari pendukung Anies, tapi dari mereka yang menyerang, kata Fahmi dalam diskusi virtual bertajuk Dinamika Baru Elektoral. Bagaimana menurut riset Big Data Selasa 16 Juni 2020, Fahmi menyebut dalam 1 bulan terakhir tercatat ada 361.000 unggahan di Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube yang menyebut nama Anies Baswedan. Jumlah tersebut sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan dua pemimpin daerah lain, yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 93.000 dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 100.000. Namun berdasarkan sentimen yang diukur, tingkat kesukaan warganet terhadap Anies adalah yang paling rendah, yakni hanya 31%, sedangkan kesukaan pada Ridwan Kamil 54% dan Ganjar Pranowo 53%. Fahmi menilai tingkat kesukaan yang tinggi pada Ridwan Kamil dan Ganjar ini yang membuat elektabilitas keduanya naik berdasarkan survei indikator. Elektabilitas Ganjar pada Mei sebesar 11,8%, naik 2,7% dibandingkan Februari. Begitu juga elektabilitas Ridwan Kamil naik 3,8% pada Februari menjadi 7,7% pada Mei. Popularitas serta konstruksi citra memang merupakan elemen penting dalam elektabilitas, kata Fahmi. Direktur LP3ES Fajar Nusadin menyebut sentimen negatif terhadap Anies di media sosial tak terlepas dari sisa-sisa polarisasi pasca Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu. Kendati demikian, Fajar menyebut sentimen negatif di media sosial tersebut belum tentu berdampak negatif bagi Anies. Artinya, kalau ini bisa dipakai dengan baik, dikapitalisasi, ini bisa menjadi senjata, kata Fajar. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Susmi Dasko Ahmad menanggapi pernyataan Ketua Partai Gerindra Dewan Pimpinan Cabang DPC Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis yang meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turun dari jabatannya. Menurut Dasko, pernyataan itu merupakan pendapat pribadi Ali Lubis. Ya, apa yang disampaikan oleh Ketua DPC Jaktim itu adalah pendapat pribadi. Namun, memang substansi harus diperhatikan karena kan memang ini soal pandemi ini, kata Dasko di Balai Kota DKI Jakarta Senin 25 Januari. Dasko mengatakan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman pun telah memberikan peringatan kepada Ali Lubis atas pernyataan itu. Wakil Ketua DPR RI itu menyebut peringatan tersebut disampaikan secara lisan, diingatkan dengan secara lisan, bahkan sebagai Ketua DPC tidak boleh menyatakan pendapat pribadi tanpa koordinasi dengan partai karena menyangkut hal ini yang prinsipil, ujar Dasko. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Patria mengatakan sebagai sesama kader Partai Gerindra, Ali Lubis sepatutnya mengikuti kebijakan partai. Arisa mengatakan pendapat pribadi tidak boleh melebihi kebijakan partai. Kita hendaknya semua kader mengikuti arah kebijakan partai. Pendapat pribadi tidak boleh melebihi kebijakan partai. Jadi, kita minta semua kader bisa memahami, mengerti apa yang menjadi kebijakan partai, kata Arisa.